Suling Emas, Jilid 6 Bagian 3. Sorak-sorai menyambut cara menghindarkan anak-anak panah ini, cara yang dianggap lebih tangkas dan lebih berani daripada cara bersembunyi di perut kuda, akan tetapi sudah tentu saja merupakan cara yang lebih sukar, yang hanya dapat dipelajari orang-orang pandai. Tiba-tiba sorak-sorai lebih menggegap gempita ketika Baisan dengan tenangnya memasuki barisan anak panah bersama kudanya yang ia jalankan seenaknya saja. Anak panah menyambar bagaikan hujan ke arahnya. Namun Panglima muda ini sama sekali tidak membuat gerakan mengelak. Semua orang, termasuk Raja, kaget karena bagaimana orang itu begitu enak-enakan sedangkan puluhan anak panah menyambar dengan cepat ke arahnya. Akan tetapi, tiba-tiba Baisan menggunakan cambuk di tangan kanan yang diputar-putar cepat sekali, menangkis semua anak panah yang runtuh ke kanan kiri begitu terkena sambaran cambuk yang diputar. Tangan kirinya juga ikut membantu. Begitu lengan baju yang kiri menyampok, anak panah menyeleweng atau terpental. Kembali Kuiseng diam-diam memuji. Kiranya Baisan sudah banyak maju kalau dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu. Ah, Bo, tengik dan kecut, jembel busuk tak pernah mandi, terdengar makian perlahan di sebelah atas Kuiseng. Mendengar makian ini, Kuiseng mengerutkan kening. Kurang ajar, pikirnya, kiranya yang dimaki bau tengik dan kecut adalah dia. Dengan hati mendongkol, Kuiseng mendongak, memandang kakek itu yang juga memandang kepadanya sambil menutup lubang hidung dengan telunjuk dan ibu jari yang menjepit hidung. Heh, kakek cebol. Bau tengik dan kecut itu datangnya dari jenggot dan kumismu. Coba kau cukur bersih cambang baukmu, tentu lenyap bau tak enak itu, hehehe. Mendengar ini, kakek itu melepaskan dekapan pada hidungnya, lalu tangannya menyambar jenggot dan kumisnya yang panjang, dibawa dekat-dekat ke ujung hidung, lalu ia mendengus-dengus dan mencium-cium. Mendadak ia bersin 2 kali. Hacing, apek, wah, jembel busuk, kau berani mempermainkan aku, hah? Burung setan, kau wakili aku pancal hidungnya sampai keluar kecap dan tampar kedua pipinya sampai bengkak-bengkak, kakek itu berkata perlahan. Kuiseng memang sudah siap sedia menghadapi segala kemungkinan karena orang takkan dapat menduga apa yang akan dilakukan seorang kakek aneh seperti itu. Akan tetapi, ia kaget juga ketika tiba-tiba sesosok sinar abu-abu menyambar ke arah mukanya. Kiranya burung hantu itu telah menyerang dengan gerakan terbang yang sama sekali tidak menimbulkan bunyi, tahu-tahu burung itu telah menggunakan paruhnya untuk mematuk hidungnya, disusul tamparan dengan kedua sayap burung itu ke arah kedua pipinya. Serangan yang hebat sekali, lebih hebat daripada sambaran anak-anak panah yang betapa laju pun. Plak, beberapa helai bulu burung rontok. Huk, dan burung itu sendiri mengeluarkan suara, lalu terbang ke atas dan lenyap ke atas pohon, mengeluh kesakitan. Hidung Kuiseng sama sekali tidak mengeluarkan kecap dan sepasang pipinya tidak bengkak-bengak seperti yang diharapkan kakek cebol itu. Kuiseng masih duduk enak-enakan dan tidak pedulikan lagi kakek di atasnya, melainkan menonton kelanjutan perlombaan di bawah. Tadi ia menggunakan sentilan dan tamparan mengusir burung tanpa membunuhnya karena ia tahu bahwa burung itu tidak bersalah apa-apa, hanya memenuhi perintah si kakek cebol. Saat itu Salinga sudah melarikan kuda putihnya mengelilingi lapangan untuk memperlihatkan ketangkasannya melepas anak panah. Pemuda ini biarpun tidak selihai Baisan, namun ketangkasannya sudah cukup untuk menjadi seorang perwira jagoan di dalam barisan hitan. Gendewanya yang besar dan berat mengeluarkan suara menjepret, hanya 2 kali dan tahu-tahu 7 batang anak panah telah menancap, 4 batang anak panah yang kesemuanya tepat mengenai sasaran di bagian yang penting dan mematikan. Tentu saja para penonton, termasuk Puteri Tayami sendiri, menyambut ketangkasan ini dengan tepuk sorak gemuruh, karena jelas bahwa Salinga telah lulus ujian dan patut menjadi calon panglima. Akan tetapi, apa yang dilihat penonton selanjutnya benar-benar membuat penonton bersorak lebih gemuruh lagi, karena pertunjukan Baisan benar-benar mengagumkan mereka. Seperti juga Salinga, Panglima muda ini melarikan kuda merahnya amat cepat mengelilingi lapangan, demikian cepatnya kuda merah itu lari, sehingga merupakan bayangan merah yang bagaikan terbang mengelilingi sasaran. Ketika larinya kuda tiba di depan sasaran, tiba-tiba tampak sinar berkilauan menyambar dari atas kuda menuju sasaran, dan 13 batang huitu, pisau terbang, telah menancap di 13 bagian tubuh yang mematikan, yaitu di antara kedua alis, di tenggorokan, di kedua pundak, di kanan kiri dada, di pusar, di kanan kiri lambung, di kedua paha dan kedua lutut. Tentu saja ini merupakan demonstrasi ilmu melempar senjata yang amat hebat, yang belum pernah disaksikan oleh mereka semua.
Memang sebenarnya Baisan merahasiakan kepandaiannya ini, akan tetapi karena ingin mengalahkan Salinga dan memamerkan kepandaiannya di depan Tayami, kini terpaksa ia perlihatkan. Bow, hei, jembel muda yang tengik. Kau berada di bawahku, baumu naik memenuhi hidungku. Hayo kau bersamaku memperlihatkan kepada monyet-monyet itu bahwa tidak ada artinya semua pertunjukan ini. Akan tetapi, karena kau bau sekali, kau harus berada di atasku, aku menjadi kuda, kau boleh menunggang punggungku. Kuiseng mendongak, ia terkekeh geli. Kakek itu tidak tampak lagi mukanya, ditutup baju yang ditariknya ke atas, kemudian tubuh kakek itu melayang jauh ke bawah. Ketika sampai di depannya, kakek itu menyambar tangannya untuk ditarik turun bersama ke bawah. Kuiseng terkejut, namun ia cepat mengerahkan ginkangnya yang ikut melayang ke bawah. Kuiseng merasa gembira karena maklum bahwa kakek ini memang hendak main-main dan cari perkara. Begitu melihat kakek itu tiba di tanah dalam keadaan merangkak, yaitu kedua tangan menjadi kaki depan seekor keledai kecil sekali, ia tidak merasa sungkan-sungkan lagi dan melayani kehendak si kakek. Cepat ia melompat dan tepat tiba di punggung kakek itu dengan ringan. Begitu merasa tubuh jembel muda itu tiba-tiba di punggungnya, si kakek memperdengarkan suara meringkik mirip kuda, lalu ia lari dengan 4 kakinya, lari congkelang ke tengah lapangan. Kuiseng terkekeh-kekeh, rambutnya riap-riapan. Ia menoleh ke kanan-kiri dengan lagak congkak, meniru lagak Baisan dan lain-lain peserta tadi. Seolah-olah ia juga seorang peserta yang gagah perkasa menunggang kuda yang tangkas. Ributlah para penonton. Terdengar gelak tawa di sana-sini, lalu pecah terbahak-bahak. Lucu sekali memang. Penunggangnya seorang jembel berpakaian compang camping penuh tambalan, rambutnya riap-riapan bertelanjang kaki, kudanya mirip seekor anjing buduk yang pincang kakinya. Para prajurit penjaga menjadi marah dan hendak menghalangi si gila itu membikin kacau, akan tetapi raja mengangkat tangan mencegah. Sambil tertawa-tawa, Raja Kuluhan berkata, biarkan, bukankah ini merupakan pertunjukan lawak yang menarik? Diam-diam si kakek aneh itu kagum ketika tadi merasa tubuh jembel muda itu tiba di punggungnya seperti sehelai daun kering. Rasa kagum yang disusul rasa penasaran, karena biarpun ia sudah tua bangka, namun ia adalah seorang yang memiliki watak yang tidak mau kalah oleh siapapun juga. Maka kini ia lari mencongkelang ke arah barisan tombak. Kemudian sekali ia menggerakkan kaki tangannya, tubuhnya mencelat ke atas dan hinggap di atas tombak. Di atas ujung mata tombak yang runcing, yaitu 4 buah tombak pertama. Tangan dan kakinya menekan ujung itu seperti seekor burung hinggap di atas cabang. Kuiseng terkejut sekali dan diam-diam ia merasa amat kagum. Gelak tawa dari para penonton seketika terhenti, dan kini para penonton melongok terheran-heran. Senyum Raja Kuluhan sendiri terhenti di tengah-tengah. Puteri Tayami bangkit berdiri, dan para panglima, termasuk Kalisani dan Baisan berubah air mukanya. Ini bukan pelawak-pelawak gila lagi, melainkan pertunjukan yang hebat. Baisan segera lari ke arah barisan panah dan memberi perintah dengan suara perlahan, kemudian kembali lagi di tempat semula sambil memandang penuh perhatian. Tanpa mempedulikan keadaan sekelilingnya, kakek yang menjadi kuda itu melangkahkan 4 kakinya, setapak demi setapak melalui ujung mata tombak yang berjajar-jajar itu, sedangkan Kuiseng enak-enak duduk di atas punggungnya. Karena Kuiseng juga merasa panas perutnya melihat kakek ini seakan-akan memamerkan kepandaiannya, maka diam-diam Kuiseng tidak menggunakan lagi ginkangnya, membiarkan tubuhnya memberat dan menindih kakek itu. Akan tetapi kakek itu cerdik juga karena sekarang ia cepat melompat-lompat di atas mata tombak, tidak menekankan tangan kaki lagi seperti tadi, melainkan memegang dengan tangan lalu melompat, sehingga akhirnya ia sampai di baris terakhir lalu melompat ke bawah. Para penonton sudah sadar kembali dari kaget dan heran, maka kini suara sorak-sorai mengalahkan yang tadi karena sorakan itu diseling tawa terbahak saking kagum dan lucu. Akan tetapi, suara ketawa mereka itu hanya sebentar karena orang gila bersama kudanya yang aneh sekali itu telah mendekati barisan anak panah. Apakah mereka benar-benar hendak memasuki barisan itu? Mencari mampus. Ketegangan memuncak karena Kuiseng yang masih enak-enak nongkrong di punggung kakek itu seakan-akan tidak melihat bahaya, membiarkan dirinya dibawa ke dalam barisan anak panah, di mana ahli-ahli panah telah siap melepaskan anak panah. Busur telah mereka tarik sepenuhnya. Bahkan di panggung kehormatan tidak ada suara berkelisik. Semua mata memandang penuh ketegangan, agaknya napasnya pun ditahan menanti detik-detik yang akan datang itu. Dari mulut Raja Kuluhan terdengar suara, "Ah, sayang,
kalau sampai mereka tewas. Akan tetapi, suara ini hanya seperti bisik-bisik saja. Pula pada saat seperti itu, siapa orangnya tidak ingin menyaksikan bagaimana kelanjutan peristiwa aneh itu? Raja sendiri biarpun mulut berkata demikian, hatinya amat ingin menyaksikan dan tentu akan melarang kalau ada yang hendak menghalangi orang gila itu memasuki barisan anak panah. Para ahli panah yang telah menerima bisikan dari Baisan menanti sampai orang gila itu tiba di tengah-tengah lapangan. Tepat pula seperti yang diperintahkan Baisan, mereka memanah untuk membunuh, maka begitu terdengar suara tali busur menjepret disusul berdesirnya anak panah yang puluhan batang banyaknya, semua anak panah itu selain menuju ke arah bagian-bagian berbahaya dari tubuh Kuiseng, juga ada yang mengaung lewat di pinggir dan atas kepalanya untuk mencegah orang gila itu mengelak. Aduh celaka, mati dia. Bahkan Raja Kuluhan sendiri mengeluarkan seruan kecewa, demikian pula Putri Tayami dan yang lain-lain ketika melihat betapa anak-anak panah yang banyak sekali mengenai tubuh orang gila, itu sehingga tubuhnya seperti penuh anak panah, di kanan kiri dada, bahkan ada yang menancap di mukanya. Akan tetapi anehnya, kuda kecil itu masih merayap terus dan orang gila itu masih enak-enak duduk mengantuk, seakan-akan anak-anak panah yang menancap pada dada dan mukanya itu tidak dirasainya sama sekali. Kembali anak panah yang banyak sekali menyambar, kini menuju kepada kuda. Berbeda dengan peraturan yang berlaku dalam ujian ketangkasan itu, kini karena telah diberi komando Baisan yang tahu bahwa dua orang itu adalah orang-orang pandai yang agaknya memancing keributan, mereka lalu menghujani kuda itu dengan anak panah pula. Anak kecil itu pun mati, teriak orang-orang yang menonton yang tentu saja sudah dapat menduga bahwa kuda itu adalah kuda palsu, bukan kuda melainkan seorang manusia. Tentu seorang anak-anak karena kaki tangannya begitu kecil dan pendek. Aneh pula, seperti halnya penunggangnya, kuda palsu itu pun sama sekali tidak mengelak dan tubuhnya pun penuh dengan anak panah. Akan tetapi, lebih aneh lagi, dia masih saja merangkak-rangkak, bahkan kini menuju ke lapangan di mana tersedia sasaran boneka besar untuk menguji kepandaian memanah. Barulah kini orang-orang melihat bahwa anak-anak panah yang disangka menancap di dada orang gila itu sama sekali bukan menancap, melainkan dikempit di antara kedua kelek, ketiak, dan di antara jari-jari tangan, malah yang tadinya disangka menancap di muka ternyata adalah anak-anak panah yang kena gigit oleh orang gila itu. Entah bagaimana cara kuda itu menerima anak-anak panah yang kelihatannya masih menancap pada tubuhnya, karena tubuh itu masih tertutup baju yang dikerudungkan di kepala. Setelah tiba di lapangan memanah, tiba-tiba kuda itu lari congkelang, bukan main cepatnya, agaknya tidak kalah cepatnya oleh larinya kuda. Tentu saja kenyataan itu membuat para penonton menjadi kaget, kagum, heran, dan gembira sehingga meledaklah sorak-sorai mereka, melebihi yang sudah-sudah. Raja Kuluhan sampai bangkit dari kursinya, Putri Mahkota Tayami bertukar pandang dengan Salinga, para panglima berbisik-bisik. Yang lucu adalah Kalisani. Panglima tua ini meloncat-loncat seperti anak kecil kegirangan dan mulutnya tiada hentinya berteriak. Hebat, mereka orang-orang sakti, mana bisa kepandaian kita dibandingkan dengan mereka? Hanya Baisan yang mukanya menjadi pucat dan matanya menyinarkan kemarahan. Pada saat itu ia mendekati seorang pangeran yang juga merupakan putra Raja Kuluhan dari Selir, tapi lebih tua daripada Baisan yang bernama Pangeran Kubakan. Pangeran ini pucat mukanya, lalu berbisik-bisik dengan Baisan. Siapakah mereka? Tanya Kubakan. Aku tidak tahu, jawab Baisan bingung. Jangan-jangan, Kubakan menoleh ke arah ayahnya yang berdiri dan memandang kagum ke arah lapangan, malah kini kedua tangan raja itu ikut pula bertepuk tangan memuji bersama semua penonton. Agaknya Sri Baginda pun tidak mengenalnya. Akan tetapi siapa tahu, malam ini kita harus turun tangan. Kembali Kubakan menoleh ke arah ayahnya, lalu mengangguk-angguk. Sekali lagi dua orang pangeran ini bertukar pandang, kemudian mereka berpisah. Baisan lari ke arah lapangan untuk menyaksikan dua orang aneh itu dari dekat. Setelah lari cepat seputaran dengan cara berloncatan seperti kuda, kakek yang menggendong Kuiseng itu tiba di depan sasaran, jaraknya sama dengan jarak para peserta tadi. Tiba-tiba Kuiseng mengeluarkan seruan bentakan yang nyaring sekali sehingga beberapa orang penonton yang jaraknya terlalu dekat roboh terguling. Berbareng dengan seruan ini tubuhnya meloncat turun dari punggung kuda, dan sekali kakinya menjejak, tubuhnya itu terbang cepat ke arah sasaran. Kep 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 kep, cepat sekali anak-anak panah itu terbang susul menyusul menancap pada sasaran, tak sebatang pun luput. Akan tetapi para penonton memandang bingung karena tidak tampak bekasnya.
Setelah mata yang memandang tidak begitu kabur lagi oleh berkelebatnya anak-anak panah itu, tampaklah oleh mereka betapa semua anak panah yang dilepaskan oleh Kuiseng itu telah menancap di atas gagang 13 buah pisau terbang Panglima Muda. Gegerlah semua penonton saking kagum dan herannya, akan tetapi diam-diam Baisan menjadi pucat mukanya. Terang bahwa, orang gila, itu memusuhinya, buktinya anak-anak panah itu menancap di gagang Huitu yang tadi ia lepaskan. Tiba-tiba terdengar suara berkakakan dan kuda itu meloncat berdiri di atas dua kaki belakangnya sehingga tampaklah seorang kakek cebol yang wajahnya seperti wajah patung dewa di kelenteng. Kedua tangannya sudah menggenggam banyak sekali anak panah dan sambil masih tertawa-tawa bergelak, kedua tangannya bergerak ke depan dan meluncurlah anak-anak panah itu beterbangan ke arah sasaran. Anehnya, anak-anak panah itu terbangnya masih berkelompok dan setelah dekat dengan boneka lalu terpisah menjadi 5 rombongan yang menyambar ke leher, kedua pundak, dan kedua pangkal paha. Prak prak prak, brakek, tahu-tahu boneka yang dijadikan sasaran telah roboh. Anak-anak panah masih menancap tepat di tengah kepala kedua pangkal lengannya, dan kedua kakinya telah patah. Tanpa mempedulikan keributan semua orang di situ, Kuiseng kini berdiri dengan kakek aneh. Kakek itu tertawa bergelak-gelak, Kuiseng peringas-peringis menyeringai aneh, keduanya orang-orang aneh atau mungkin juga keduanya sudah miring otaknya. Hahaha, jembel muda bau busuk, kau lumayan juga. Aku harus mencobamu, kakek cebol menjemukan. Siapa gentar menghadapi kesombonganmu? Kuiseng menjawab, karena betapapun juga, ia mendongkol melihat kakek ini amat jumawa, takabur. Biarpun Kuiseng berdiri acuh tak acuh, sama sekali tidak memasang kuda-kuda seperti ahli silat, seperti juga kakek itu yang berdiri dengan kaki dibengkokkan secara lucu, namun diam-diam Kuiseng siap dan waspada karena maklum bahwa seorang sakti seperti kakek ini, sekali menyerang tentulah amat hebat sekali. Akan tetapi pada saat itu, Baisan sudah mengerahkan pasukannya, siap mengurung dan menyerang dua orang ini yang dianggapnya mengacau dan hendak membikin rusuh. Melihat ini, kakek cebol tertawa bergelak. Ahahaha, sudah cukup main-main hari ini, jembel muda bau. Kakekmu tidak ada waktu lagi, sudah lapar dan mengantuk. Biarlah lain hari aku akan mencarimu dan tak mau sudah sebelum kau terkencing-kencing oleh pukulanku. Setelah berkata demikian, kakek itu melompat-lompat, makin lama makin tinggi lompatannya yang modelnya seperti katak melompat. Akhirnya ia melompat demikian tingginya sampai melewati kepala orang-orang banyak. Celaka bagi mereka yang terinjak kepala atau pundaknya oleh kaki itu, karena ia lalu dipergunakan seperti batu loncatan oleh si kakek aneh, sehingga kepala dan pundak mereka menjadi kotor oleh debu dan lumpur. Malah hebat dan lucunya, sambil menjejak kepala dan pundak orang, kadang-kadang si kakek melepas kentut yang nyaring sekali sambil tertawa terbahak-bahak. Kuiseng juga segera melompat, melampaui kepala banyak orang, kemudian mempercepat larinya menjauhkan diri dari tempat itu dan lenyap di antara pohon-pohon yang tumbuh lebat di lembah sungai Huangho. Gegerlah keadaan di situ dan Baisan cepat mengatur pasukannya untuk melakukan penjagaan keras pada hari itu dan seterusnya. Kalisani mendekatinya dan berkata, Baisan, mengapa kau ribut-ribut sendiri? Jelas bahwa dua orang sakti itu adalah petualang-petualang yang tidak mempunyai niat buruk terhadap kita, bahkan agaknya mereka berdua itu pun tidak saling mengenal. Menghadapi orang-orang seperti itu, lebih baik kita menyambut mereka sebagai tamu agung untuk dijadikan sahabat. Mengapa kita harus menjaga dan mengejar-ngejar mereka seperti maling? Dengan wajah berkerut Baisan menjawab, Paman Kalisani, pandangan kita dalam hal ini berbeda. Betapapun juga, aku tidak bisa mengabaikan kewajibanku menjaga keamanan Sri Baginda. Malam ini harus aku sendiri yang melakukan perondaan di dalam istana. Siapa tahu, mereka itu akan datang dengan niat busuk, dan mereka amatlah lihai. Setelah berkata demikian, Baisan meninggalkan Kalisani yang masih terpengaruh oleh kepandaian dua orang itu dan kadang-kadang tertawa sendiri mengingat akan kelucuan sepak terjang mereka. Juga diam-diam ia ingin sekali bertemu dan berkenalan dengan mereka. Kalisani biarpun seorang tokoh hitan, namun pengalamannya sudah luas sekali. Sudah bertahun-tahun ia merantau ke selatan, mengenal baik ilmu silat selatan, bahkan ia seorang ahli silat yang pandai pula. Namun, belum pernah ia mendengar tentang seorang pemuda gila dan kakek cebol yang begitu aneh. Malam itu indah sekali, tiada angin mengusik daun. Alam tenang tenteram pada malam hari itu setelah siangnya tadi terdengar sorak-sorai menggetarkan air sungai. Bulan purnama memenuhi permukaan bumi dengan sinarnya yang tenang redup, membuat air sungai Huangho berkilauan seperti kaca.
Agaknya sudah terlalu letih semua penduduk Paoto setelah sehari penuh tadi berpesta dan menonton keramaian, sehingga malam ini mereka tidak mempunyai nafsu lagi untuk menikmati keindahan sinar bulan. Kecuali tentu saja, anak-anak dan orang-orang muda yang masih selalu haus akan kesenangan. Di tepi sungai sebelah barat kota yang sunyi, terdapat dua orang menunggang kuda perlahan-lahan, menyusuri tepi pantai sungai yang amat lebar itu. Mereka itu sepasang orang muda, yang perempuan cantik jelita dengan rambut disanggul ke atas, kudanya berwarna kuning, yang pria tampan gagah, memakai topi terhias bulu, kudanya berbulu seputih salju. Mereka ini adalah Salinga dan Tayami. Betapa bahagianya hatiku, hanya bulan yang mengetahuinya, Dinda Tayami, terdengar pemuda itu berkata, suaranya seperti orang bersyair. Lihat, bulan selalu tersenyum-senyum kepadaku. Sudah semestinya kita berbahagia, Kanda Salinga, setelah tadi kita merasa gelisah dan bimbang. Oh, kau tidak tahu betapa tadi aku menggigil ketika kau mengajukan permintaanmu kepada ayah. Aku tahu bahwa yang akan kau minta tentulah diriku, namun aku amat khawatir kalau ayah merubah pendiriannya selama ini. Setelah ayah mengabulkan permintaanmu, barulah hatiku lega sekali. Mereka menghentikan kuda di bawah pohon di tepi sungai, saling pandang penuh mesra. Sesungguhnya lah, Adinda, aku pun tadi merasa betapa jantungku berdebar, serasa hendak pecah menanti keputusan Sri Baginda. Memang kesempatan yang amat bagus. Aku diterima menjadi calon panglima, kemudian disuruh memilih pahala. Di depan semua panglima dan penggawa, tentu saja aku segera memilih dirimu sehingga persetujuan Sri Baginda merupakan keputusan sang ayah, banyak saksinya. Alangkah bahagia hatiku, akan tetapi, wajah Tayami membayangkan kekhawatiran. Betapapun juga Kanda Salinga, kita harus waspada terhadap Kanda Panglima Baisan. Kau lihat tadi sinar matanya ketika mendengar keputusan ayah menerima kau sebagai calon mantunya? Aku masih merasa ngeri kalau mengingat sinar matanya, seolah-olah memancarkan cahaya berapi. Ah, dia kan masih kakak tirimu sendiri. Cinta kasihnya terhadapmu tentu lebih condong kepada cinta kasih seorang kakak terhadap adiknya. Kau tidak tahu, Kanda Salinga. Sudahlah, aku teringat akan dua orang aneh tadi. Apakah maksud mereka datang mengacaukan perlombaan bangsa kita? Si pengemis muda itu terang seorang Han dari selatan, entah kalau si kakek cebol. Betapapun juga, mereka berdua memiliki ilmu kepandaian yang luar biasa. Siapa gerangan mereka? Memang aneh-aneh watak orang sakti di dunia ini. Sudah banyak aku mendengar akan hal itu. Tak perlu khawatir, mereka itu kurasa bukanlah orang-orang jahat. Dinda Tayami, lihat, betapa indahnya air sungai, betapa tenang dan bening seperti kaca. Mari kita berperahu, di sana ada perahu kecil. Tanpa menjawab, Tayami menuruti permintaan kekasihnya. Mereka berdua meloncat turun dari kuda, menambatkan kendali kuda pada batang pohon, kemudian kembali bergandengan tangan. Sambil berbisik-bisik mesra, keduanya berjalan menuju ke pinggir sungai, memasuki perahu kecil, melepaskan ikatan perahu dan tak lama kemudian perahu itu meluncurlah ke tengah. Salinga mendayung perahu, Tayami duduk bersandar kepadanya, merebahkan kepala pada dadanya yang bidang. Kuiseng berdiri di belakang pohon, memandang dengan melongo, mata terbelalak lebar dan mulut ternganga. Memang hebat pemandangan itu, muda-mudi berkecimpung dalam madu asmara, di bawah sinar bulan purnama di dalam biduk kecil yang diombang-ambingkan alunan air sungai sehalus kaca. Rambut halus Juwita terurai di atas dada, kata-kata bermadu dibisikkan, sayup-sayup sampai mendesir di telinga Kuiseng bagaikan nyanyian sorga loka. Tanpa disadarinya, dua titik air mata menetes turun membasahi pipi Kuiseng. Pikirannya menjadi kabur, ingatannya melayang-layang jauh di masa lampau. Saat membayangkan wajah Liu Luxian, wajah Ang Xiaohua, membuat ia tersenyum-senyum dengan mata berkaca-kaca basah. Kemudian terbayang wajah nenek di neraka bumi dan tiba-tiba Kuiseng mengeluh, memaki diri sendiri dan menampari mukanya sambil tertawa setengah menangis. Gilanya kumat kalau ia teringat kepada nenek itu, karena tiap kali teringat akan segala yang ia perbuat dengan nenek itu di dalam neraka bumi, dadanya seperti diaduk-aduk dengan pelbagai macam perasaan. Ada rasa malu, kecewa, menyesal, bercampur dengan rasa girang, rindu muncul silih berganti, maka tidak heran kalau ia menjadi seperti orang gila. Mendadak Kuiseng sadar kembali. Telinganya yang amat tajam menangkap suara-suara yang tidak wajar, suara orang berbisik-bisik tak jauh dari sini. Cepat ia menyelinap, lalu mendekat. Di bawah bayangan pohon yang amat gelap, ia melihat tiga orang laki-laki,
orang-orang hitam yang berpakaian hitam. Ah, mengapa justru kita yang mendapat tugas berat ini? Seorang di antara mereka mengeluh. Mereka tidak pandai berenang. Goblok, apa kau hendak membantah perintahnya? Justru mereka tidak pandai berenang, maka memudahkan tugas kita. Ingat, kita menggulingkan perahu, lalu menarik perahu agar hanyut sehingga besok orang-orang hanya akan tahu bahwa mereka berdua yang sedang main-main di perahu tertimpa malapetaka, perahu terguling dan mereka mati tenggelam. Ah, kembali yang seorang mengeluh, yaitu orang yang tubuhnya tinggi kurus, tidak seperti yang dua orang temannya, yang bertubuh kokoh kekal. Sudahlah, tak usah banyak ribut, mari kita mulai. 3 orang itu lalu perlahan-lahan turun ke dalam air, kemudian mereka menyelam dan berenang dengan cepat. Kuiseng maklum bahwa mereka bertiga adalah ahli-ahli berenang, dan maklum pula bahwa ada komplotan jahat hendak berkhianat dan membunuh kedua orang muda yang asyik di mabuk cinta itu. Ia menarik napas berkali-kali kemudian dengan hati mengkal karena perasaannya amat terganggu oleh peristiwa ini, karena suara hatinya tidak membolehkan dia berpeluk tangan saja, ia lalu menghantam sebatang pohon terdekat dengan tangan dimiringkan. Krakek, batang pohon itu tidak dapat menahan hantaman tangan Kuiseng yang amat ampuh, bagian yang dihantam pecah remuk dan patah, membuat pohon itu tumbang seketika. Apa itu? Terdengar dari jauh suara Salinga ketika mendengar suara keras robohnya batang pohon. Ai, Kanda, celaka, disusul jeritan Tayami karena pada saat itu perahu mereka tiba-tiba terguling membalik dan mereka berdua terlempar ke dalam air. Perahu itu meluncur cepat dalam keadaan tertelungkup menuju ke tengah dan diseret arus air menjauhi mereka. 2 orang itu megap-megap, meronta-ronta dengan kaki tangan mereka, akan tetapi karena tidak pandai berenang, banyak sudah air yang memasuki mulut. Tolong! Tayami menjerit akan tetapi suaranya terhenti oleh air yang memasuki hidung dan mulut. Dinda, Kanda, Salinga, mereka saling menangkap tangan, akan tetapi justru ini membuat gerakan mereka mengurang dan tubuh mereka tenggelam kembali. Cepat-cepat mereka menendang-nendang dengan kaki dan muncul lagi gelagapan. Pada saat itu, entah dari mana datangnya, sebatang pohon meluncur di dekat mereka. Dinda Tayami, cepat pegang ini. Salinga berseru girang. Tak lama kemudian mereka sudah berhasil menangkap batang pohon itu. Dengan bantuan Salinga, Tayami sudah duduk di atas batang pohon sambil muntahkan air yang telah banyak diminumnya. Salinga sendiri memeluk batang pohon itu agar jangan bergulingan. Pakaian mereka basah kuyup, rambut mereka terurai, akan tetapi untuk sementara mereka selamat. Kanda, mengapa perahu kita terguling? Entahlah, Dinda, tidak perlu dipikirkan sekarang. Paling penting kita harus dapat mendayung batang ini ke pinggir. Dengan susah payah Salinga berusaha menggerak-gerakkan batang itu ke pinggir, akan tetapi karena tidak didayung, batang pohon itu bergerak perlahan menurutkan arus sungai. Pada saat itu terdengarlah suara, huk, hukek, dan menyambarlah seekor burung yang matanya berkilauan seperti mata kucing. Ih, burung hantu, seru Tayami dengan perasaan ngeri. Sudah menjadi kepercayaan di daerah itu bahwa burung hantu ini pembawa berita kematian, maka siapa bertemu dengannya tentu akan kematian seorang keluarga. Iya, membawa bungkusan, seru pula Salinga terheran-heran. Betul saja, kuku burung itu mencengkeram tali di mana tergantung sebuah bungkusan kecil. Anehnya, begitu melihat mereka, burung itu menyambar turun dan sayapnya hampir saja mengenai muka Tayami kalau saja gadis ini tidak cepat-cepat mengelak sambil berseru jijik. Akan tetapi, burung itu bukannya menyerang, melainkan melepas tali sehingga bungkusan itu jatuhlah ke depan Tayami, tepat di atas batang pohon. Ada tulisannya. Tayami berseru heran melihat tulisan huruf-huruf besar dan jelas di atas bungkusan. Kalau huruf-huruf itu tidak jelas, tentu takkan dapat terbaca di bawah sinar bulan. Lekas pulang dan isi bungkusan ini pakai sebagai bedak, baru malapetaka dapat dicegah. Tayami membaca dengan keras sehingga terdengar pula oleh Salinga. Apa artinya ini? Entahlah, Dinda, semua terjadi serba aneh. Perahu kita terguling, kita hampir celaka, lalu tiba-tiba ada batang pohon ini yang menolong kita. Lalu muncul burung hantu yang memberi bungkusan dan surat. Ih, benar-benar menyeramkan sekali. Kau simpan bungkusan itu, mari bantu aku mendayung batang pohon itu dengan kaki agar dapat minggir. Mereka segera bekerja dan betul saja, sedikit demi sedikit batang kayu itu bergerak ke pinggir.